halunya Partai Golkar yang menyamakan putusan MK dengan gol tangan Tuhan Diego Armando Maradona. Ini sesuatu yang nggak ada hubungannya, kemudian dihubung-hubungkan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari halunya Partai Golkar yang menyamakan putusan MK dengan gol tangan Tuhan Diego Armando Maradona. Ini sesuatu yang nggak ada hubungannya, kemudian dihubung-hubungkan. Ya, sebelum kita bahas ini, hari ini bertepatan dengan 10 November, Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Jangan pernah kita melupakan jasa-jasa para pahlawan kita, ya. Nah, jadi di acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Nurdin Halid, Wakil Ketua DPP Partai Golkar, ini mengatakan bahwa ditanyakan ketika bagaimana putusan MK. MK kan sudah memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Kemudian tidak boleh lagi mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua MK dan tidak boleh lagi mengadili perkara pemilu di 2024. Tapi putusan MK tentang gugatan nomor 90 batas usia capres-cawapres ini tetap berlaku. Nah, kemudian ketika Nurdin Halid ditanyakan ini bagaimana pendapatnya, dia kemudian menganalogikan seperti gol tangan Tuhan Diego Maradona di Piala Dunia tahun 86. Kita tahu, di tahun itu, tahun 86, Diego Armando Maradona melakukan gol tangan Tuhan ke gawang Inggris. Lalu kemudian di tahun itu pula, Argentina menjadi juara dunia. Nah, lalu kemudian Nurdin Halid ini kan menganalogikan ini bahwa gol itu kemudian sah, lalu kemudian juga kemenangan itu tidak dianulir, golnya juga tidak dianulir, dan gelar juara Argentina juga tidak dicabut. Ini menandakan apa? Bahwa memang keputusan yang sudah dibuat tidak bisa dianulir. Lalu meskipun pada akhirnya wasit yang mengadili ini kemudian mendapatkan sanksi, lalu kemudian juga hakim garis juga mendapatkan sanksi, mereka juga mendapatkan teguran, mendapatkan sanksi, tapi tidak kemudian merubah keputusan FIFA, tidak merubah aturan FIFA, juga tidak mencabut gelar juara dari Argentina. Nah, kalau bagi saya, ketika analogi ini dibandingkan dengan putusan MK, ya nggak masuk akal dong, kan berbeda. Sekarang begini loh, memang ketika pada waktu 86 itu Argentina kemudian menjadi juara, gol tangan Tuhan dari Diego Armando Maradona ini tidak dianulir, tetap sah, kemenangan Argentina juga tetap sah, dan Argentina tetap menjadi juara dunia, itu iya, tercatat dalam sejarah. Tapi ingat, gol tangan Tuhan ini kemudian tidak pernah dilupakan dan juga menjadi catatan sejarah bahwa itu adalah suatu kesalahan, suatu blunder yang dilakukan oleh wasit yang memutuskan dalam pertandingan itu. Tapi memang tidak merubah apa-apa dalam aturan FIFA, tidak ada yang dirubah. Sementara keputusan MK ini merubah undang-undang. PKPU harus dirubah. Kemudian pada akhirnya batas usia capres-cawapres yang tadinya 40 tahun tanpa syarat, kemudian sekarang disyaratkan juga pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah ini, kemudian kan pasti nantinya akan merubah undang-undang. PKPU saja sudah berubah. Ini kan berbeda, kondisinya tidak apple to apple. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika pemilu-pemilu berikutnya, aturan ini akan tetap berlaku. Sementara di Piala Dunia, ketika nanti terjadi lagi gol yang seperti itu, sudah pasti akan dianulir oleh wasit. Karena itu memang melanggar, karena menyentuh tangan pemain. Itu bedanya. Kecuali kalau misalkan di gol tangan Tuhan itu kemudian golnya disahkan, lalu aturan FIFA merubah bahwa gol melalui tangan Tuhan itu boleh.
Ya ini baru apple to apple. Ini kan beda. Aturan dari Mahkamah Konstitusi yang merubah PKPU, ini kan berlaku selamanya. Selama belum ada perubahan. Inilah bedanya. Dan jadi kalau saya melihat seperti ini, Nurdin Halid sebagai seorang wakil ketua dari Partai Golkar, kemudian menganalogikan ini seperti sepak bola yang nggak masuk akal dong. Ya iya, dia memang dulu adalah ketua PSSI. Dia memang orang bola. Tapi kan tidak bisa serta-merta kemudian dianalogikan seperti ini. Ini ngaco kalau menurut saya. Dan ini nggak masuk akal. Analogi itu harusnya apple to apple. Jadi kalau bagi saya ini Partai Golkar sepertinya seolah-olah ini ingin menutupi permasalahan aslinya dengan menganalogikan seperti ini. Meskipun bukan dari Partai Golkar secara keseluruhan. Tapi ini bisa mewakili suara Partai Golkar karena Nurdin Halid diposisikan sebagai pada waktu itu memposisikan diri sebagai wakil ketua umum DPP Partai Golkar. Nah, kemudian sekarang dengan hasil putusan ini dari pihak Anwar Usman sendiri pun kemudian mulai melawan putusan dari MK. Kemarin ada komunitas advokat bernama Lisan Lingkar Nusantara. Ini kemudian melaporkan Jimli Asidik selaku ketua MK kepada Dewan Etik MK. Bingung nggak? Saya aja bingung. Jadi ketua umum dari Lisan ini, Lingkar Nusantara, yang bernama Hendarsam Marantoko, dia ini adalah seorang advokat. Melaporkan, mempermasalahkan kesimpulan nomor 9 dari MK yang mengatakan bahwa Anwar Usman ini kemudian terbukti membuka ruang intervensi bagi pihak luar. Nah, yang dipermasalahkan oleh Hendarsam Marantoko ini adalah ini. Karena dari hasil putusan ini tidak menyebutkan pihak mana kemudian intervensi model apa yang dilakukan oleh yang melibatkan Anwar Usman. Nah, dia kan mempermasalahkan ini kan cuma asumsi, nggak ada bukti. Nah, setelah saya telusuri, ternyata Hendarsam Marantoko ini adalah orang elit Partai Gerindra. Tahun 2019 dia ini kemudian mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1, tapi nggak lolos. Dan dia pada waktu itu menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Gerindra. Dan sampai sekarang dia masih ada di Partai Gerindra. Nah, kalau melihat ini semua, meruntut ini semua, lalu kemudian dengan yang melaporkan adalah orang Gerindra, melaporkan Jimli Asidik atas putusan MK ini, kan kita bisa tahu muaranya kemana. Siapa yang ada di balik Anwar Usman ini. Nah, kalau misalkan Anda menantang ini semuanya dibuka, padahal Profesor Jimli mengatakan nggak semuanya harus diungkap publik, nggak semuanya harus publik tahu. Nah, kalau misalkan ini diungkap beneran, lalu terlihat semuanya yang intervensi ini siapa, beneran nggak nyesel. Bisa-bisa Anda kena lempar HP nanti. Karena kita tahu, meskipun belum ada bukti, tapi kan arahnya ke sana. Publik ini nggak bodoh, meskipun kita ini awam hukum, tapi kan kita bisa mengkaitkan satu kejadian dengan kejadian yang lain, lalu kita bisa mengambil kesimpulan dengan semua itu. Nah, sekarang dengan seorang Hendarsam Marantoko yang adalah elit Partai Gerindra kemudian melaporkan Jimli Asidik sebagai pengambil keputusan sebagai ketua MK, kita kan tahu muaranya kemana. Ini semua sepertinya sudah ada setting. Bahwa ketika putusan ini kemudian merugikan Anwar Usman, seolah-olah ini ingin dilindungi. Nah, kalau misalkan memang nanti Hendarsam ini kemudian menuntut untuk dibuka siapa yang intervensi dan intervensi model apa, itu kan bukan ranahnya MK. MK kan hanya memutuskan bahwa hakim ini melanggar etik atau tidak. Kalau misalkan nanti ini ternyata ada intervensi, lalu kemudian intervensinya oleh pihak mana, dalam bentuk apa, itu kan nanti ada urusan lain. Ada pihak dari kejaksaan mungkin yang akan mengungkap ini semua. Dan kalau ini nanti diungkap semua, akan membuka kotak Pandora. Dan kemudian ini kan efek dominonya akan kemana-mana. Yakin Anda siap dengan resiko semua ini? Gak bahaya, tak? Ini benar-benar bahaya loh. Makanya kemudian Profesor Jimli kan kemarin
mengatakan ini tidak harus semuanya diungkap ke publik. Tidak semuanya publik harus tahu. Karena apa? Karena beliau ini menjaga marwah MK pada saat ini. Majelis Kehormatan ini menjaga marwah MK. Kalau misalkan memang nanti ternyata ditemukan bukti-bukti yang lain, kemudian diungkap, ini kan nanti ranahnya bukan ranah MK-MK lagi, sudah beda kasus lagi. Jadi begitu ya. Dan kalau kita berbicara masalah Nurdin Halid, masalah PSSI, masalah sepak bola, kita seolah hampir lupa bahwa hari ini tanggal 10 November adalah pembukaan Piala Dunia U17. Kenapa kemudian tidak ada gaungnya? Ya karena memang kalah dari berita mahkamah keluarga ini. Jadi nanti pembukaan Piala Dunia malam ini jam 7 malam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah U17 melawan Ekuador U17. Jadi jangan lewatkan nanti, kita dukung timnas kita untuk bisa melaju di Piala Dunia U17 karena kita sekarang sebagai tuan rumah. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk gol tangan Tuhan. Kayaknya mau OTW Surabaya nih nonton Piala Dunia. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gol tangan Tuhan.